Hello guys, balik lagi bersama saya Argus di Cinema TV. Masih tentang si burung pemarah, namun ini merupakan movies keduanya. Dirilis pada tahun 2019, menceritakan di mana ditemukannya pulau tak dikenal yang mengancam kehidupan para burung dan para babi. Dan sebelum masuk ke intinya, saya ingatkan kembali bahwa ini merupakan konten spoiler dan alangkah baiknya jika teman-teman membantu saya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan kita akan masuk ke inti videonya. Beberapa tahun setelah peristiwa pertempuran Pulau Babi, kini kehidupan para burung sudah sangat ceria. Meski mereka masih melakukan peperangan antar pulau dengan para babi, tapi dengan perlindungan Red sebagai pahlawan dan kedua temannya yaitu Chuck dan Bom, mereka masih bisa mengatasi kekacauan yang selalu dibuat oleh para babi. Another successful day of protecting the island. Great job, guys. Suatu hari di Pulau Babi terjadi peristiwa besar di mana sebuah bola es raksasa terjatuh dan menghantam perairan pulau tersebut. Leonard dan asisten barunya yang bernama Courtney melihat kejadian itu tepat di depan matanya. Dengan teropongnya, Leonard melihat bola es tersebut berasal dari suatu pulau tak dikenal. Dan di sini Leonard merasa keadaan pulau mereka dalam bahaya. Ia pun mengirim pesan kepada para burung di mana Leonard meminta gencatan senjata atau dalam bahasa sehari-harinya adalah pemberhentian perang. Let me see that. A truce, a truce. What the? Semua penduduk pulau burung merasa senang atas gencatan senjata tersebut kecuali Red yang tidak mempercayai si Raja Babi itu. Nice try, piggies. Newsflash, we're not idiots. Bisa dibilang Red ini merasa takut jika gencatan senjata terjadi, maka para burung akan kembali melupakan Red yang statusnya sebagai pahlawan. I'm not afraid of anything. Chuck dan Bom pun mencoba menenangkan Red dan mengajaknya ke sebuah acara kencang silat karena mereka pikir Red ini lagi butuh seorang pasangan. Di acara tersebut Red bertemu dengan seekor burung betina yang tak lain adalah adik Chuck yang bernama Silver. Mereka berdua sempat berbincang-bincang, akan tetapi tanpa sebab Red langsung meninggalkan Silver dikarenakan ia lebih mementingkan status kepahlawannya daripada status kejombloannya. Have fun being alone. Oh, I will. Di sisi lain di pinggir pantai terlihat 3 ayam kecil yang bisa dibilang mereka masih bocil. Goink, 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 goink. Mereka bermain-main dengan memerankan peristiwa pertempuran epik antara Red dan para babi dengan menggunakan telur-telur adik mereka sendiri. Sehingga tanpa mereka sadari telur-telur tersebut malah terbawa oleh arus laut. Kembali ke Red, di mana di rumahnya ia mengalami rasa frustasi tingkat tinggi. Dan Leonard mendatanginya dengan damai. Meski disambut secara kasar, Leonard menjelaskan ke Red tentang adanya pulau ketiga. And they're plotting to destroy us all. A third island. Di sini Red masih tidak mau mempercayai Leonard meski ia juga ternyata sudah melihat bola es raksasa yang sama terjatuh di Pulau Burung. Nope, nothing. Haven't seen it. Leonard berusaha meyakinkan Red dengan memberikan bukti sebuah foto yang para babi ambil menggunakan drone. Dan di situ terlihatlah pulau ketiga tersebut dihuni oleh sekumpulan elang. Bisa dibilang pulau itu adalah pulau elang yang dipimpin oleh Zeta dan asistennya yang merupakan anaknya sendiri bernama Debbie. Mereka mengincar pulau burung dan pulau babi dikarenakan ia sudah muak hidup di pulaunya karena pulau tersebut adalah pulau yang bermusim dingin di mana yang ada di pulau itu semua membeku. I am tired of this. Red dan Leonard pun membentuk sebuah tim kecil yang bertujuan menyelamatkan dunia dengan menghentikan Zeta. Red mengajak temannya yaitu Chuck dan Bom. Di sini Chuck juga merekomendasikan adiknya Silver untuk bergabung bersama timnya dikarenakan Silver adalah burung yang berbakat dan sangat cerdas. Sementara Leonard mengajak asistennya Courtney. Such a pleasure to meet not you, but you. I've never met a pig before. You're Kembali ke 3 burung kecil tadi di mana mereka membuat rakitnya sendiri dan pergi menyelamatkan telur yang hanyut. Ketika mereka berhasil mendapatkannya, tiba-tiba paus besar muncul dari bawah mereka. Dan paus tersebut menyemburkan air sehingga telur itu terlempar dan tersangkut di atas awan. Scene berpindah kembali ke tim penyelamat yang bermarkas di puncak gunung tempat silam perkasa. Di sini mereka mulai menyusun rencana di mana mereka akan pergi menyusup ke Pulau Elang dan menonaktifkan senjata supernya.
Elang perkasa menggigil ketakutan ketika melihat foto Zeta yang merupakan pemimpin para elang, meski si elang perkasa mengatakan kalau ia tidak pernah mengenalnya. Who is that? I don't know. Tidak lama, kemudian Zeta meluncurkan bola es yang menghancurkan gua si elang perkasa. Zeta dan para bawahannya menyaksikan itu dari kamera pengawasnya, namun ia merasa kurang puas karena tujuannya adalah membuat para burung meninggalkan pulaunya. Ia pun memerintahkan profesornya Glenn untuk membuat bola es yang diisi oleh lava cair. Molten lava. Sementara itu, Red dan timnya berhasil selamat dengan terbang bersama si elang perkasa. Meski sempat menabrak tebing sih, untung mereka membawa peta dan menggunakannya sebagai parasut. Setelah itu, tim bersiap-siap berangkat ke Pulau Elang. Mereka diantar oleh penduduk Pulau Burung. Sebelum pergi, Red dengan percaya dirinya mengatakan kepada para penduduk pulau kalau mereka tidak perlu mengungsi dikarenakan ia akan menjaga para burung itu. Said sure we shouldn't evacuate? Oh, Red's gonna take care of us, right, Red? Yes. Everybody, please just stay calm. Great news! Thank you! Diiringi semangat dari para burung, Red dan timnya berangkat menggunakan kapal selam Leonard. Di dalam kapal, Leonard memperkenalkan ahli teknologinya yang bernama Gary. Di sini Gary memamerkan semua ciptaannya meski kebanyakan dari itu tidak berguna. Di sisi lain, si burung kecil tadi memiliki ide di mana mereka meniup paruh salah satu saudarinya sehingga mengemban dan menggunakannya sebagai balon untuk mencoba meraih telur-telur itu. Tetapi mereka malah mengapung sampai ke langit ketujuh. Untung ada satelit NASA yang menarik tali yang mereka gunakan untuk mengikat paruh si burung kecil tadi, sehingga mereka terjatuh kembali dan berhasil mendapatkan telur dari atas awan. Namun mereka mendarat di sebuah tempat yang dihuni oleh induk ular yang lagi tidur. Tanpa berpikir panjang, si ayam kecil itu langsung menguliti si ular dan menggunakan kulitnya sebagai pakaian. Setelah itu mereka pun pulang menggunakan daun sebagai rakit, tetapi mereka malah terdampar di Pulau Babi dan disambut oleh 3 anak babi di pulau itu. Foot Island is way over there! Scene berpindah ke tim yang sudah sampai di Pulau Elang, dan di sini elang perkasa berkata bahwa Zeta itu sebenarnya adalah mantan tunangannya. Si elang perkasa melarikan diri dari Zeta ketika mereka akan menikah karena ia tidak siap. Ya, bisa dibilang elang ini adalah elang PHP guys. Kemudian ia terbang kembali ke Pulau Burung. I just remembered. I have something to do back home. Karena markas para elang dijaga sangat ketat, di sini Silver dan timnya sudah membuat sebuah kostum yang mereka akan gunakan untuk menyamar dan masuk ke markas para elang. Namun Red menolak menggunakan kostum itu karena teman-temannya merancang kostum itu tanpa sepengetahuannya. Whatever. So your plan is to get into the super weapon with that? Red dengan egosnya pergi dengan rencananya sendiri. Ia berusaha memanjat tebing dan menuju tempat senjata super. Silver yang melihat itu merasa khawatir dengan Red. Ia pun menyusulnya. Sementara Leonard dan tim lainnya tetap menggunakan kostum itu dan berhasil masuk ke markas para elang. Okay, guys, we're in. Oh yeah. Sedangkan Red dan Silver juga berhasil masuk di lokasi senjata super. Di sini Red dengan sok pintarnya langsung memotong kabel yang ia anggap sebagai kabel pemicu senjata itu. Akan tetapi kabel itu adalah kabel pemanggang roti. Red dan Silver pun ketahuan dan ditangkap. Chuck yang melihat Red dan adiknya ditangkap langsung menggunakan kekuatan kecepatannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Tetapi kostum itu malah rusak. Untung gak ketahuan karena para elang malah sibuk berdansa. Red dan Silver dimasukkan di sebuah kurungan es. Di sini Zeta memberitahukan kepada mereka tentang rencananya yang akan menjadikan Pulau Burung dan Pulau Babi sebagai taman bermainnya. You're insane. Zeta berkata bahwa ia hanya perlu menyingkirkan para penduduk pulau itu. Ia pun memerintahkan Glenn untuk meluncurkan beberapa es lava untuk menunjukkan keseriusannya. Red pun menyesal dan menyalahkan diri sendiri karena lebih mementingkan dirinya ketimbang orang lain. Dia melakukan itu karena takut statusnya sebagai pahlawan akan hilang. I was afraid if I wasn't a hero anymore. Silver yang mendengar itu merasa sangat peduli dengan Red. Ia pun langsung berpikir cepat dan berhasil meloloskan mereka berdua.
Sementara itu, Zeta mulai menghitung mundur untuk meluncurkan es lava yang berjumlah besar ke Pulau Burung dan Pulau Babi. Tim pun berhasil berkumpul kembali dan memulai menata ulang rencananya. Di sini Silver dipilih sebagai pemimpin tim, dan Silver memiliki rencana di mana dia dan Red masuk ke bola es agar cukup dekat untuk menghentikan senjata super. Sedangkan Chuck dan Bom mengalihkan perhatian para penjaga, dan kelompok Leonard berusaha mematikan Saklar. Ketika tim menjalankan rencana itu, mereka malahan gagal karena saklar tersebut malah patah. Sedangkan Red dan Silver yang berada di dalam bola es gagal menghancurkan si senjata super. I don't get it. Zeta pun akan segera menginjak tombol pemicu senjata tersebut. Dan si Elang Perkasa pun datang. Ia berubah pikiran dan memohon kepada Zeta untuk tidak menghancurkan Pulau Burung dan Pulau Babi. Di sini Elang Perkasa juga meminta maaf kepada Zeta atas perbuatannya di masa lalu. Tapi Zeta sudah tidak mempedulikan itu. Ia mengatakan bahwa Debbie itu adalah putri si Elang Perkasa. Bisa dibilang dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Di sini juga diketahui bahwa si Elang Perkasa itu bernama Ethan. Silver pun segera meminta Chuck untuk mengikat senjata super dengan sebuah benang. Dan ketika Zeta menginjak tombol pemicu senjata super, es lava yang diluncurkan malah tertahan. Benang itu pun putus karena tidak sanggup menahan beban yang terlalu besar. Untung si burung kecil dan anak babi datang menggunakan balon udara. Mereka segera melompat dan menahan benang yang putus tadi. Sehingga es lava itu turun kembali dan menghancurkan senjata super dan markas para elang. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dan setelah ledakan itu, Zeta menyesal dan menangis karena mengira putrinya Debbie telah mati. Dia pun melihat Ethan atau si Elang Perkasa melindungi anaknya tersebut. Dan dengan malu-malu Ethan pun meminta Zeta menerimanya kembali. Pada akhirnya mereka pun menikah di Pulau Burung dan disaksikan oleh para burung dan para babi. Di sini Red juga kembali diberi penghargaan sebagai pahlawan. Red pun mengatakan bahwa Silver dan timnya lah yang berhak menjadi pahlawan, dan para burung berkata bahwa mereka tetap mencintai Red dibandingkan dengan burung lainnya. Sementara itu, Gunung Elang Perkasa yang sudah hancur diganti dengan monumen raksasa yang berwajah para tim penyelamat. Dan mereka pun merayakan pesta kemenangan dan perdamaian. Dan di akhir film diperlihatkanlah 3 burung kecil tadi yang kembali bermain bersama. Dan sesudah bermain mereka pergi melihat adik-adik mereka yang akan menetas. Namun mereka terkejut karena yang keluar adalah anak-anak ular. Induk ular itu pun datang dan mereka melakukan barter di pinggir pantai. Di sini ketiga ayam kecil berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan adik-adiknya lepas dari pengawasannya. Yeah, we'll never let them out of our sights. Dan tanpa mereka sadari, adik-adik sudah kembali berlayar dan menjauh. Bye-bye. Dan film Si Burung Pemarah The Movies 2 berakhir.